A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala at-taqwa libasus salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas zamanun yuhibbunal khams wa yansawunal khams. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa TV rumah yang berbahagia, di saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sampai detik yang berbahagia ini, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita belum kunjung putus. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita mengisi sisa-sisa umur kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ma'unah oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, dan diberikan kemampuan kepada kita semua untuk menggali khazanah kehidupan kita ini untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup ini adalah satu nikmat yang akan diberikan oleh Allah adalah ridhonya itu. Itulah yang kita cari. Apabila Allah meridhai kita dalam kehidupan dunia sampai di akhirat nanti, itulah yang sebenar kebahagiaan yang hakiki. Kemudian salawat dan salam buat junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin wal muslimat sidang pemirsa TV Dumai yang berbahagia, dalam fenomena kehidupan kita ini banyak rintangan dan banyak hambatan, banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini. Tentu persoalan-persoalan ini adalah harus kita cerna bersama, kita hayati bersama, supaya di antaranya kehidupan ini adalah tidak akan merugi kita dalam kehidupan ini sampai nanti adalah kita bertemu mempertanggungjawabkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya adalah bagaimana tanda-tanda umat di akhir zaman ini. Bagaimana sifat-sifat umat di akhir zaman ini, atau bagaimana profil-profil daripada umat-umat akhir zaman ini. Apa gambaran ini sekarang ini sudah agak nampak jelas dalam kehidupan kita. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang sangat populer, ya'ti 'alan nas zamanun yuhibbunnal khams wa yansawunal khams. Sebenarnya ada dua hadis
Ada disebut dengan sayati 'alan nas. Pada satu saat nanti adalah pertama Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, kemudian masjid tinggal bangunan. Dan pada hadis kedua yang saya baca tadi, ya'ti 'alan nas zamanun yuhibbunal khams wa yansawunal khams. Kaum muslimin sidang pemirsa TV yang berbahagia, di antara tanda-tanda profil-profil akhir zaman itu digambarkan Rasulullah. Ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, ia sering menyebutkan ummati, umatku, umatku, umatku. Artinya kita harus menggali kalimat yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa umat-umatnya ini? Itulah disebut ya'ti ummatin zamanku. Bagaimana bentuk umat-umat akhir zaman itu? Yang pertama adalah yuhibbunad dunya wa yansawunal akhir. Umat-umat akhir zaman ini adalah terlalu mengejar kehidupan-kehidupan dunia yang hanya sebentar. Kehidupan-kehidupan dunia ini hanya sejenak, hanya sekejap kehidupan-kehidupan dunia ini. Itu yang terlalu ia kejarkan kehidupan dunia ini, sehingga dia wayan saunal akhirah, melupakan kehidupan akhirat. Maka dari itulah kaum muslimin sidang pemirsa yang berbahagia, bukan berarti adalah kita meninggalkan kehidupan dunia ini semata-mata kita mengejar keberuntungan untuk akhirat. Tidak. Makanya ada doa yang amat populer kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia yang bahagia, akhirat yang bahagia, dan terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi adalah umat akhir zaman ini terlalu mengejar kehidupan dunia, mulai dari pagi sampai petang sampai malam. Mereka berkotak-katik dengan kehidupan dunia dan lupa dia janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang pemirsa yang berbahagia. Ketika Rasulullah dalam sebuah hadisnya kata Rasul, man asbah lidunyahu akbaru hammihi falaysa minallahu syai'a. Barang siapa di waktu subuhnya, dikala ia terbangun daripada tidurnya, dia hanya mengingat akbaruhu hammihi, paling besar ia ingat itu adalah dunia, dan dia adalah meninggalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah, maka Allah akan menyempitkan qalbunya nanti, menyempitkan pikirannya, dan menyempitkan apa yang ia miliki, termasuk harta, termasuk ilmu dan sebagainya, akan terasa sempit keseluruhannya. Maka dari itulah, sebagai tanda umat akhir zaman itu adalah terlalu mencintai dunia. 24 jam dia kejar dunia, padahal dunia itu akan ia tinggalkan. Dan ketika ia akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, satu benda pun ia tidak akan membawanya. Yang nampak dia akan tidak dibawa, sedangkan yang kain yang akan dibawa itu pun harus dibulut oleh orang lain. Dan yang mungkin ia bawa adalah tidak lain adalah dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kaum muslimin, kita lihatlah fenomena kehidupan sekarang ini. Terlalu orang mengejar kehidupan dunia sehingga ia lupa dengan kehidupan akhirat, yang kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan yang benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, yang itulah yang selalu ia lupa. Itulah tanda-tanda umat akhir zaman. Kaum muslimin sidang pemirsa yang berbahagia, yang kedua adalah yuhibbunal haya wa yansawunal maut. Tanda-tanda atau profil orang-orang yang umat akhir zaman itu adalah terlalu cinta dengan hidup, tapi lupa dengan kematian. Kita boleh cinta dengan hidup, tapi jangan lupa kita bahwasanya kematian itu tetap akan berjalan kepada kita semua.
menunggu saat dan gilirannya saja. Di awal tadi sudah saya katakan adalah Allah menyuruh kita berusaha berikhtiar wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kejarlah kehidupan dunia itu, tapi jangan lupa kita mengejarkan akhirat. Yuhibbunal haya, terlalu cinta dengan kehidupan ini, tetapi kita lupa bahwa kematian itu, dan kematian itu tidak menurut giliran, tidak menurut nasab, tidak menurut abjad. Kalaulah dia menurut nasab, maka tentunya adalah yang datuk, ayah atau nenek, ibu, kemudian abang dan sebagainya akan berurutan seperti itu ke wafat itu. Tidak. Fenomena yang kita lihat kadang-kadang adalah ada usia 10 tahun, ada usia 11 tahun, ada 15 tahun, ada 20 tahun dan sebagainya. Terkadang usia-usia tua, belum lagi kembali cucunya sudah wafat. Jadi oleh karena itu, jangan terlalu bercinta dengan kehidupan yang namanya haya, hidup, tapi lupa mati. Tetapi dua-duanya yuhibbunnal haya wa yuhibbunnal maut. Kita cinta dengan kehidupan dan kita juga harus waspada dengan kematian. Dan kematian ini pasti akan datang kepada kita semua dan tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, di tempat manapun kita bersembunyi, pasti kematian itu akan mendatangi kita. Maka dari itu berhati-hatilah. Sebagai tanda dari profil orang-orang yang cinta dunia adalah salah satunya adalah orang-orang yang takut dengan suatu kematian itu. Cintalah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Maka Rasul mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Berusaha berikhtiar dalam kehidupan kita ini. Carilah, galilah khazanah-khazanah kehidupan kita ini untuk mencapai kebahagiaan hidup akhirat. Ketika kita diberikan oleh Allah sesuatu, maka kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berat pun tugas kita, pekerjaan kita, ketika sampai waktunya adalah ketika kita mencari dalam kehidupan kita ini masih diberikan kehidupan, kita mencari kehidupan, tapi sampai waktunya adalah kita melakukan ibadah, maka bergeraklah, karena itu adalah persiapan kita untuk menjelang kehidupan kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang pemirsa, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yuhibbunnal khusur wa yansaunal kubur. Ada lagi profil atau bentuk-bentuk orang, tanda-tanda umat akhir zaman itu terlalu cinta dengan rumahnya, tapi lupa dengan rumah yang ketiga. Rumah pertama sudah tak lama kita ngontrak. Artinya rumah pertama itu adalah alam zurriyah, kandungan ibu kita. Paling lamanya adalah setahun atau 9 bulan 10 hari. Terkadang tidak mencapai juga 9 bulan 10 hari. Itu adalah rumah yang pertama, alam zuriyah, kandungan ibu kita. Sekarang kita semua ini sudah berada di alam yang kedua, alam dunia. Alam dituntut kepada kita adalah untuk melakukan aktivitas yang baik, berusaha dengan baik, mencari dengan baik, berikhtiar dengan baik, untuk mendapatkan amal-amal dengan kebaikan dan sebagainya. Maka dari itu jangan terlalu cinta dengan rumah-rumah kita, tapi lupa dengan rumah yang satu lagi. Ada rumah yang ketiga bagi kita, adalah disebut dengan kubur rumah kita. Rumah sebagus apapun rumah yang kita bangun, mungkin bagi orang yang mampu sekian miliar mereka membuat rumah. Rumah itu pasti ditinggal ketika kita pergi pagi, tengah hari kita masuk sebentar, kemudian kita keluar lagi, kemudian kita petang mungkin keluar,
kemudian kita mungkin malam, kemudian kita masuk lagi. Rumah secantik apapun kita bangun, pasti dianya adalah tetap kita akan keluar masuk. Tapi ada rumah yang nanti kita tidak bisa keluar lagi. Ketika kita sudah diantar dianya ke satu rumah yang disebut dengan barzah atau kubur, maka dikala itu tidak lagi kita bisa akan kembali ke dunia ini lagi. Sebelum dia antaranya kita diantar oleh orang kepada rumah yang ketiga itu, marilah kita manfaatkan kehidupan ini. Jangan terlalu cinta dengan rumah-rumah kita sehingga kita melupakan kubur. Ingat kaum muslimin, sidang pemirsa yang berbahagia, kubur itu satu hari satu malam memanggil kita. Kita saja yang nak dengar. Kalaulah seandainya umat ini dengar dengan panggilan kubur itu, maka bumi ini semuanya orang akan sujud. Rumah-rumah Allah, masjid dan musalla akan penuh kalau seandainya terdengar panggilan-panggilan kubur itu. Coba kita baca di dalam surah As-Sajadah ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tanda penyesalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Dikala ia sudah dikebumikan, dan ketika itulah dia bermohon kepada Allah, farji'na, wahai Allah kembalikan aku ke dunia balik. Farji'na na'mal salihan, aku ingin membentuk diriku, aku ingin beramal dengan amal yang soleh, amal yang banyak. Kemudian inna muqinun, sesungguhnya aku adalah orang yang amat merugi di sisimu wahai Allah. Tapi apakan daya, semuanya sudah tidak lagi bisa kita lakukan. Semuanya penyesalan, sudah berada kepada rumah yang ketiga. Maka dari itu jangan kita cintai rumah. Rumah yang paling hebat di dunia ini adalah pertama, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Rumah yang hebat di dunia ini adalah masjid, musalla. Dan rumah kita yang selalu juga kita nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran. Rumah kita juga kita hiaskan dengan salat dan juga membaca Al-Quran. Manfaatkanlah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena fasilitas yang diberikan oleh Allah itu pasti diminta pertanggungjawab. Rumah yang kita diberikan, rezeki yang kita diberikan oleh Allah, kita buat tempat tinggal kita, rumah hanya sebentar, sekejap, sesaat di dunia ini, kita manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, supaya akan dapat rahmat dan keberkahan dari Allah. Yuhibbunal khusur wa yansaunal kubur. Jangan terlalu cinta dengan rumah tapi lupa dengan kubur. Ingat saya katakan tadi, kubur itu manggil kita 5 kali satu hari satu malam. Yang pertama panggilannya adalah, hei manusia, aku adalah rumah yang terpencil. Kita tahu rumah kubur itu terpencil, diantar di orang jauh-jauh tempatnya. Kalau mungkin di kota Dumai ini kita sudah tahu, ada di Budi Kemuliaan, ada di Cikolin, ada di Bagan Besar, ada di Bukit, daerah-daerah Mbak Air Bersih di Cikolin sana dan sebagainya. Itu adalah diantar di orang, dipencilkan. Aku adalah tempat yang terpencil, dipencilkan. Oleh karena itu kita sadarlah bahwa kematian itu akan dipencilkan, akan diantar oleh orang lain. Kedua adalah kubur itu memanggil, aku adalah rumah yang gelap, tidak ada kita bawa apa-apa. Maka dari itu bawalah penerangnya. Apa penerangnya? Nawwiru buyutakum bis-shalah. Terangilah rumahmu, kuburmu dengan banyak membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Kemudian ada lagi kubur memanggil adalah, aku rumah tempat pertanyaan.
maka siapkanlah pertanyaan nanti dalam kubur itu. Mungkar dan Nakir akan datang nanti, akan mempertanyakan. Maka dari itu kita siapkanlah jawaban-jawabannya. Tidak bisa dihafal jawaban itu, tapi dipraktekkan dalam ibadah-ibadah mahdhah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah aku rumah kalajengking, tempat katakanlah tempat yang amat dahsyat kala dan jengking, maka bawalah obatnya. Apa obat itu adalah tidak lain dan tidak bukan banyak kalah sedekah, kerana sedekah itu disebut du mardakum bizzakah was sedekah, sehatkan keluarga dan kamu adalah dengan perbanyakkan sedekah. Kaum muslimin sidang pemirsa TV Dumai yang berbahagia, selanjutnya adalah yang keempat adalah yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Jangan terlalu cinta dengan harta. Jangan menjadi bakhil hidup ini. Lupa kita menghisapkan harta kita. Rasul menjelaskan dalam sebuah hadis, al-bakhilum ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah qaribum minan nar. Orang yang bakhil itu, kata Rasul, adalah dia jauh dengan Allah, dia jauh dengan manusia, dia jauh dengan surga. Qaribum minan nar, dia dekat dengan neraka. Kalau diberikan oleh Allah tentang nikmat itu, ya setidak-tidaknya ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, ada sedekah, ada wakaf, kita akan manfaatkanlah untuk kita besok di hari kemudian. Tapi apabila tidak kita manfaatkan harta itu, ketika kita meninggal dunia, akan dikejar oleh anak-anak kita dan sebagainya, cucu-cucu kita, dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang amat besar kepada kita semua nanti. Maka dari itu manfaatkanlah harta. Ada yang sedekah, ada yang namanya sedekah besar. Di bulan Zulhijjah ini termasuk adalah pada hari nahar, pada hari tasyrik disebut dengan kurban. Maka dari itu adalah manfaatkanlah harta di jalan yang diridhai oleh Allah. Jangan terlalu cinta dengan harta dan lupa kita menghisapkannya. Dari mana kita dapat harta? Bahwasanya ingat, harta itu dua pertanyaan nanti. Wa mimmalihi min ainaktasabah. Dari mana engkau dapat dan kemana engkau gunakan? Kalau kita gunakan dengan jalan baik, maka Allah akan meridhoinya, akan diberikan oleh Allah keberkahan-keberkahan yang banyak. Allah sudah berjanji kepada kita semua. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kepadaku, aku tambah, kata Allah. Tapi kalau engkau kufur kepadaku, sungguhnya inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Yang terakhir adalah profil umat-umat akhir zaman itu adalah yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Ada orang itu profil umat akhir zaman ini, dia paling takut dengan sesama manusia. Kalau bawahan, takut dengan pimpinannya, ya takut dengan bosnya, dia takut dengan pengusaha dan sebagainya. Tapi dia tidak takut dengan yang menciptakan seluruh jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala. Ada orang takut dengan sesama manusia, dengan pimpinan dia takut. Dengan pimpinan dia takut, umpamanya adalah biar sampai tidak solat dan sebagainya, sampai dia tidak puasa dan sebagainya, untuk hal-hal kepimpinannya dan sebagainya. Tetapi dia tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan itu tidak bisa menjaminkan kita besok di yaumil akhir. Mereka lepas diri, maka kita adalah amal ibadah lah. Kita boleh takut di antaranya kepada sesama manusia, tetapi ingat, takut itu harus kita dibaringi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adalah kita takut dengan Allah, bukan kita lari kepada Allah, tetapi semakin kita takut kepada Allah adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Jadi salah satu yang terakhir adalah
profil umat akhir zaman itu besok adalah orang lebih takut dengan raja, takut dengan pimpinannya, takut dengan penguasa dan sebagainya, tapi dia tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan Rasulullah SAW kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua adalah dapat mencerna apa yang saya sampaikan ini, termasuk diri pribadi saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan adalah apa yang saya sampaikan ini dapat dipraktik dalam kehidupan sehari. Mudah-mudahan kita para pemirsa juga seperti itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua kota Dumai ini kita doakan, Allahumma ja'al baldatana Dumai haza baldatan thayyibatan muslimina khassah wa ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan muslimina amma. Mudah-mudahan kota Dumai ini menjadi kota yang sejuk, nyaman, damai, agamis, harmonis, dan termasuk adalah Indonesia pada umumnya. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.